Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel saya Gandhi Fitriawan. Izinkan dalam kesempatan sekarang saya akan membahas tentang bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, tentunya di materi yang berbeda ya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang solution focus brief counseling ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita awali dari sejarah perkembangan ya. Seperti namanya, ini adalah tentang terapi yang singkat dan berfokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Jadi ketika ada masalah, banyak profesional menghabiskan banyak waktu yang berpikir, berbicara, dan menganalisis permasalahan. Nah, sementara penderita yang dialami oleh konseli sedang berlangsung, terpikir tim profesional kesehatan mental di pusat terapi singkat keluarga yang begitu banyak waktu dan energi, serta sumber daya banyak dihabiskan untuk berbicara tentang masalah, daripada berpikir tentang apa yang mungkin membantu konseli untuk mendapatkan solusi yang akan membawa pada realistis. Bantuan wajar secepat mungkin. Oleh karena itulah muncul terapi singkat berfokus solusi. Ya. Terapi singkat berfokus solusi ini adalah salah satu pendekatan keluarga yang dikenal sebagai terapi sistem yang telah dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir ini. Pertama kali di Amerika Serikat dan akhirnya berkembang di seluruh dunia, termasuk Eropa ya. Terapi singkat berfokus solusi ini juga disebut hanya sebagai terapi berfokus solusi atau biasa kita singkat dengan sebutan TBS atau terapi singkat ya. Pelopor terapi singkat berfokus solusi adalah Insoo Kim Berg dan Steve DeSacer serta serta praktisi konseling singkat berfokus solusi berbasis sekolah dan ahli lainnya. Kita berfokus kepada segi-segi pokok dari teori konseling singkat berfokus solusi, khususnya cara di mana para praktisi berfokus solusi berpikir tentang perubahan kapasitas konseli dan sifat resistensi konseli. Ya. Dari hakikat manusianya adalah terapi singkat berfokus solusi didasarkan pada asumsi yang optimistik bahwa manusia itu sehat dan kompeten serta memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan hidupnya. Lepas dari berbentuk seperti apapun konseli yang terlibat dalam terapi adalah mampu. Ya. Konseli adalah kompeten dan peran konselor adalah membantu konseli agar menyadari bahwa ia mempunyai kemampuan itu. Proses terapi menyediakan suatu keadaan yang menjadikan individu memfokuskan diri pada pemulihan dan penciptaan solusi ketimbang membicarakan problemnya mereka. Seiring konseli datang ke terapis atau konselor ya, orientasinya ia dalam keadaan bermasalah, kendati pun dia memiliki beberapa solusi. Tetapi pandangan mereka telah berbalut dalam kekuatan orientasi masalah. Konseli sering memiliki satu riwayat yang berakar dalam pandangan mereka. Konseli singkat berfokus solusi membalas kehadiran konseli dengan percakapan yang optimistik yang memberikan garis-garis besar keyakinan, membantu orang dalam melakukan perpindahan dari suatu keadaan bermasalah ke suatu dunia yang memiliki berbagai kemungkinan. Konselor mendorong dan menantang konseli untuk menulis suatu cerita yang berbeda yang dapat mengarah kepada suatu tujuan baru. Ya. Kemudian dari perkembangan perilaku, struktur kepribadian manusia berdasarkan teori konseling singkat berfokus solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseling singkat berfokus solusi tidak menggunakan teori kepribadian dan psikopatologi yang ada saat ini ya. Yang kedua, konselor tidak memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. Konselor perlu tahu yang membuat orang memasuki masa depan yang lebih baik dan sehat, yaitu tujuan yang lebih baik dan sehat.
Kemudian individu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi bisa mengubah tujuannya. Tujuan yang lebih baik dapat mengatasi masalah dan mengantarkan masa depan yang lebih produktif. Tujuan yang selanjutnya adalah konselor perlu mengetahui karakteristik tujuan konseling yang baik dan produktif. Proses positif saat ini, praktis, spesifik, kendali konseli, dan bahasa konseli. Yang terakhir adalah sebagai ganti teori kepribadian dan psikopatologi, masalah dan masa lalu. Konseling singkat berfokus solusi, berfokus pada saat ini yang dipandu oleh tujuan positif. Yang spesifik, yang dibangun berdasarkan bahasa konseli dan di bawah kendalinya. Ya, pribadi sehat dan bermasalah. Pribadi sehat berdasarkan konseli singkat berfokus solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia pada dasarnya kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, merekonstruksikan solusi-solusi sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, tidak berkutat pada masalah, tetapi fokus pada solusi dan bertindak mewujudkan solusi yang diinginkan. Sedangkan pribadi bermasalah menurut konseling singkat berfokus solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonstruk kelemahan diri dengan cara mengkonstruk cerita yang diberi label masalah dan meyakini bahwa ketidakbahagiaan berpangkal pada dirinya. Kemudian berkutat pada masalah dan merasa tidak mampu menggunakan solusi yang dibuatnya. Ya, itu adalah pribadi sehat dan bermasalah. Kemudian hakikat konseling. Konseling berfokus solusi sebagai model yang menerangkan bagaimana orang berubah dan bagaimana mereka dapat meraih tujuan mereka. Nah, berikut ini beberapa asumsi dasar konseling singkat berfokus solusi. Yang pertama adalah individu-individu yang datang berkonseling telah mempunyai kemampuan berperilaku efektif. Meskipun keefektifan tersebut mungkin untuk sementara terhambat oleh pikiran negatif. Pikiran berfokus masalah mencegah orang dari mengenali cara efektif mereka dalam menangani masalah. Ada keuntungan untuk fokus positif pada solusi dan di masa depan. Jika konseli dapat mereorientasi diri mereka dengan mengarahkan kekuatan mereka menggunakan solution talk, merupakan suatu kesempatan bagus dalam konseling singkat. Yang ketiga, proses konseling diorientasikan pada peningkatan kesadaran harapan-harapan yang menyenangkan terhadap terhadap pola masalah yang dialami dan pemilihan proses perubahan. Ya, konseli sering mengatakan satu sisi dari diri mereka. Konseli singkat berfokus solusi mengajak konseli untuk memeriksa sisi lain dari cerita hidupnya yang disampaikan. Itu adalah hakikat konseli. Kemudian selanjutnya adalah kondisi pengubahan. Ya. Diakui bahwa konselor memiliki keahlian dalam menciptakan konteks untuk perubahan. Mereka menekankan bahwa konseli adalah ahli dalam kehidupan mereka dan sering memiliki perasaan yang bagus tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan di masa lalu dan begitu juga apa yang mungkin dilakukan di masa depan. Ya. SBVC mengasumsikan pendekatan kolaboratif dengan konseli berbeda dengan sikap edukatif yang biasanya dikaitkan dengan model terapi tradisional. Jika konseli terlibat dalam proses terapeutik dari awal sampai akhir, perubahan meningkat sehingga konseling akan sangat berhasil. Singkatnya, hubungan kolaborasi dan kooperatif cenderung lebih efektif daripada hubungan hierarki dalam konseling. Nah, kemudian tujuan dari kondisi pengubahan. Tujuan dari terapi singkat berfokus solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Yang kedua, mengantar konseli atau manusia meraih kehidupan yang lebih baik.
sehat, dan lebih bahagia baik masa kini maupun ke masa depan. Yang ketiga, membantu konseling mengidentifikasi perubahan-perubahan yang ingin atau yang diinginkan oleh konseling terjadi di dalam kehidupan mereka dan terus terjadi. Kemudian yang keempat, membantu konseling membangun visi yang dipilih untuk masa depan mereka. Yang kelima, membantu konseling mengidentifikasi hal-hal yang baik untuk kehidupan mereka saat ini ke masa depan. Membantu konseling membawa kesuksesan sekecil apapun ke dalam kesadaran mereka. Membantu konseling untuk mengulang keberhasilan yang pernah mereka lakukan. Yang terakhir, adanya keterlibatan dalam pemberian bantuan konseling untuk menerima pergantian bahasa dan penyikapan diri, bicara tentang masalah ke bicara tentang sosial. Konseling didorong untuk terlibat dalam perubahan atau bicara solusi daripada bicara masalah atau problem, dengan asumsi bahwa apa yang kita katakan kebanyakan akan menjadi apa yang kita hasilkan. Nah, kemudian sikap, peran, dan tugas konselor, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memandu konseling, mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dan kompetensi yang dimiliki konseling, membantu konseling mengenali dan membangun perkecualian pada masalah, yaitu saat-saat ketika konseling telah melakukan atau memikirkan merasakan sesuatu yang mengurangi atau membatasi dampak masalah. Melibatkan konseling untuk berpikir tentang masa depan mereka dan apa yang mereka inginkan yang berbeda di masa depan. Kemudian, konselor mengambil posisi tidak mengetahui untuk melakukan konseling pada posisi sebagai ahli mengenai kehidupan mereka sendiri. Kemudian mekanisme pengubahan. Tahap-tahap konseling dalam konseling singkat berfokus solusi adalah sebagai berikut. Establishing rapport, yaitu pembentukan hubungan baik agar proses konseling berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Identifying a solvable complaint, yaitu mengidentifikasi keluhan-keluhan yang akan dipecahkan. Kemudian menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling. Kemudian merancang intervensi. Kemudian tugas tertentu yang diberikan oleh konselor untuk mendorong perubahan. Kemudian mengidentifikasi dan menguatkan perilaku baru dan perubahan. Kemudian stabilisasi. Yang terakhir adalah terminasi. Kemudian materi yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan. Jadi, konseling singkat berfokus solusi memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan konseling singkat berfokus solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ini menekankan pada singkatnya waktu konseling. Pendekatan ini fleksibel dan mampu banyak riset yang membuktikan keefektivitasannya. Kemudian, pendekatan ini bersifat positif untuk digunakan dengan konseling yang berbeda-beda. Maksudnya, teori konseling ini didasarkan pada asumsi optimis bahwa setiap manusia adalah sehat dan kompeten serta memiliki kemampuan dalam mengkonstruk solusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan optimal. Pendekatan ini difokuskan pada perubahan dan dasar pemikiran yang menekankan perubahan kecil pada tingkah laku. Pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan pendekatan konseling lainnya. Itu adalah kelebihan dari pendekatan ini. Kemudian kelemahan konseling singkat berfokus pada solusi adalah sebagai berikut. Pendekatan ini hampir tidak memperhatikan riwayat konseling. Yang kedua, pendekatan ini kurang memfokuskan pencerahan. Dan yang terakhir adalah pendekatan ini menggunakan tim, setidaknya beberapa praktisi, sehingga membuat perawatan ini menjadi mahal. Itu adalah kelemahannya. Jadi, besar harapan saya untuk kita semua sedikit lebih memahami tentang bimbingan dan konseling, yaitu solution focus brief counseling atau pendekatan konseling yang berfokus pada solusi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi. Sampai ketemu di next video saya. Jangan lupa di-share ya,
jika bermanfaat untuk kalian, kemudian di subscribe ya, dan di like. Terima kasih, sampai ketemu lagi.